sekali ini. Jadi sama ya, saya bukan mau membeda-bedakan, tapi mohon maaf, tidak ada dikotomi. Ada orang mau tidur kan enak dengan lagu zaman dulu gitu ya. Tidak apa-apa, itu juga tidak salah. Tapi nanti ada orang memang hatinya sudah terpaut terhadap zikir-zikir Allah SWT. Jadi memang kalau saya bilang tipologi hati kita ini beda-beda, tidak bisa sama. Ada para sufi itu karena dia sudah sangat terlanjur mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadikan instrumen-instrumen dunia, bagaimana saya membahasnya? Instrumen-instrumen dunia sebagai jalan dia mencintai Allah. Misalnya, kalau dia suka musik dan musik itu dijadikannya sebagai cara mencintai Allah, itu termasuk Jalaluddin Rumi dan seterusnya, ya, para sufi yang bersyair membuat lagu yang sangat tauhidi misalnya gitu. Ada yang zikir yang menari seperti berputar yang dibuat oleh Jalaluddin Rumi, sebenarnya itu adalah ekspresi kecintaan pada Allah. Itu yang dikritik sebenarnya oleh syariah, orang-orang fikih lah kira-kira gitu. Kenapa? Karena mengekspresikan rasa cinta tidak boleh terlalu berlebihan, lebay kira-kira kalau orang sekarang. Maka ini perbenturan-perbenturan yang nggak pernah tuntas. Kata orang tasawuf, mana bisa orang yang rasional berbicara tentang cinta? Nggak bisa. Makanya kalau mau buat syair cinta, tapi dia tak pernah merasakan cinta, itu pasti kering syairnya, nggak asik dibaca. Tapi orang yang sangat merindui, sangat tinggi rasa rindunya, disuruh membuat syair tentang rindu, pasti akan sangat masuk ke dalam jiwa manusia. Nah, kira-kira begitulah ini yang akan dibukakan Allah ketika memahami ilmunya. Maka nanti begini, Pak. Ada istilah saya itu kehilangan rindu. Kehilangan rindu. Ya Allah, saya selalu mencoba merinduimu, tapi saya kehilangan rasa rindu. Bagaimanakah caraku untuk bisa benar-benar merinduimu? Katanya, rindu yang tak berbalas, rindu yang hilang adalah rindu yang tak berbalas. Apakah kau tak pernah membalas rasa rinduku? Sehingga rindu ini, sehingga aku kehilangan rindu ini. Kira-kira gitu. Siapa itu? Ya orang yang merasa letih dalam sholatnya, orang yang merasa letih dalam zikirnya, orang yang merasa letih dalam qiraah Quran, orang yang merasa letih dalam zikir, begitu. Itulah dia orang yang kehilangan rasa rindu. Itu orang yang kehilangan rasa rindu. Dia tahu dia rindu, tapi dia nggak pernah punya ekspektasi terhadap rindu. Ini yang mengerikan. Makanya siapa orang yang punya rasa rindu? Hanya orang yang tulus mencintai. Kalau orang yang tak tulus mencintai, dia tak punya rasa rindu. Sama dengan rumah tangga. Kalau kita berumah tangga tidak benar-benar mencintai, pasti tak ada rasa rindu. Nah, kira-kira gitu. Jadi sekarang, ini dia syauk rasa rindu itu sudah ahwal sebenarnya. Kita sudah bicara ahwal. Nggak apa-apa, kita balikkan lagi ke kuadratnya lah supaya. Jadi itulah ahwalnya. Siapa orang yang memilih sepertiga malam sebagai jalan yang mengungkapkan rasa rindu? Orang-orang yang rindu. Kalau dia tidak pernah rasa rindu, pasti dia tidak memilih sepertiga malam sebagai jalannya mengungkapkan rasa rindu. Karena rasa rindu itu istimewa, mengungkapkannya harus juga pada tempat yang sangat eksklusif. Jadi kira-kira tempat yang eksklusif yang disediakan Allah untuk mengungkapkan rasa rindu, termasuklah tahajud. Nah, kira-kira gitu. Tapi ini tidak boleh menghakimi orang lain. Jadi maksud saya ada jalan-jalan yang berbeda. Nah, ini nanti yang akan dirasa oleh para sufi itu, merasakan itu. Makanya mereka memilih untuk tidak berguru pada jasmani karena mereka sudah bertemu terhadap hakikat kerinduan. Jadi hakikat manusia ini kan ruh, bukan jasmani. Lagi-lagi itu harus saya sebut. Ruh yang cantik akan mempercantik kita punya jasmani.
zikirnya, sejelek apapun wajahnya, pasti kita senang berdekatan dengannya. Kenapa? Yang cantik itu ruhnya. Ya, itu yang terjadi pada para ulama kita itu. Ya, batu-batuannya ulama itu, tapi asal jalan dia didampingi orang banyak aja kemana-mana. Nggak mau orang meninggalkan dia. Kenapa? Karena ruhnya sudah cantik. Jadi sesama ruh, samanya itu kayak cerita Nabi apa yang ganti? Nabi Ismail. Ya kan? Ketika lewat di hadapan para Nabi Yusuf ya, membelah apa namanya? Terbelah tangannya. Iya. Itu kan untuk menghindarkan fitnah itu kan. Bahwa disebut dialah yang menggoda istri tuannya gitu ya, istri ini. Kalau bicara dari pendekatan sufistik, sebenarnya yang disebut itu bukan jasmaninya yang kira gitu. Jadi ada orang yang cantik, karena secantik apakah, seganteng apakah seseorang sehingga melampaui ingatan manusia, pandangan manusia. Nggak ada itu. Sama kayak Rasulullah. Ketika dulu dipertanyakan mana lebih tampan, Nabi Yusuf apa Nabi Muhammad. Ini pertanyaan yang jasmania yang nggak bisa dijawab karena menjawabnya itu menjadi sebuah kebodohan. Mohon maaf. Karena kalau ekspektasi manusia tentang tampan sangat matematis, hidungnya mancung, badannya tinggi. Makanya saya tidak begitu tertarik membaca sejarah-sejarah tentang bagaimana tampannya Nabi Yusuf atau tampannya Nabi Muhammad. Tidak begitu tertarik. Kenapa? Karena kalau semakin kita jasmaniakan ketampanan Nabi Muhammad, semakin tidak tampan nanti beliau di hadapan. Karena ketampanan itu berubah paradigma terus. Hari ini yang tampan itu orang yang naik sepeda tidak pulang-pulang. Lupa dia pulang naik sepeda ya. Dulu orang tampan kira-kira gitu. Maka ketampanan itu orang-orang sufi, kajian-kajian tasawuf lebih memilih kepada cantiknya ruh sehingga mempengaruhi jasmani. Nah, itu tidak berpengaruh terhadap fisik manusia. Kira-kira gitu. Jadi Bapak Ibu, termasuklah ya amalan tentang ini, mohon maaf ya saya menghubungkan supaya kita bisa melihat secara sosiologis. Kenapa orang-orang dahulu ketika habis gurunya mengajar, minumnya direbut untuk diminum. Kira-kira gitu ya. Itu kalau serbannya dikasih itu semua orang berebut, aneh gitu. Kira-kira gitu. Ya itu tadi, karena ruhnya cantik. Mungkin aura ya. Jadi kalau ada sesuatu yang dikejar, jadi antara ruh dengan ruh itu berhubungan, disitulah muncul rasa ingin dekat itu kepada gurunya. Nah sekarang diamalkan di pesantren-pesantren tradisional, tapi menurut saya bukan amalannya yang penting, tapi suasananya yang perlu tidak hilang. Nah itu kira-kira suasana yang perlu tidak hilang. Apalagi khawatirnya gurunya sudah mulai menyebut misalnya, ini sengaja saya minum nggak sampai habis ya, nanti kalian minum ini biar barokah nih. Maksud saya jangan sampai yang begitu. Kalau guru-guru yang dulu, dia memang tidak bersengaja, bukan sengaja dia tidak menghabiskan minumnya, karena memang segitulah pas minumnya, kira-kira begitu. Bahkan supaya tidak menimbulkan perlakuan yang berlebihan, dia sering menghabiskan minumnya walaupun dia sudah tidak haus lagi. Kenapa? Karena dia tidak suka perlakuan yang seperti itu. Jadi ada orang yang berharap dirinya diperlakukan mulia, tapi ada orang yang tidak. Itulah nanti yang membedakannya. Kira-kira gitu. Baik, kita lanjut ya. Yang berikutnya, Allah muliakan kehidupan. Ingat, bukan kalimat yang dibuat itu. Allah hebatkan, Allah berhasilkan, Allah kayakan, tapi Allah muliakan. Mulia itu akumulatif, Pak. Disitulah kayanya, disitulah hebatnya. Mulia itu adalah cantik pada pandangan manusia, ridho pada pandangan Allah. Itulah mulia. Bahkan makhluk lain pun menghormati kita. Nah iya itu Pak. Nanti kalau saya bilang lucu, apakah kucing yang ada dekat rumah kita menghormati kita? Nah, kalau kita mau pakai mata lain, itu bisa kita rasa itu.
hewan. Jadi ini yang apa namanya? Bisa nggak manusia berbicara kepada makhluk selain dari manusia sendiri? Pernah nggak Pak? Itu ada burung ngeyel lagi. Dia di dekat sudut pintunya ada semut. Dia bilang sama semut, semut, mati kalian dekat sini, banyak orang lewat, pindahlah. 1 jam kemudian bilang semut, tapi jangan diamalkan ya Pak. Ini memang itu khusus hanya kepada nabi-nabi tertentu Allah. Tapi nanti ada orang-orang yang Allah izinkan makhluk-makhluk lain menghormati diri, sehingga dengan berbicara saja dia mengazamkan kepada Allah, seolah makhluk itu paham. Tapi ini bukan untuk diamalkan. Nah, kira-kira. Cuman sama ya, ini dulu diamalkan oleh orang-orang yang naik ke hutan. Selama dia berjalan, dia berzikir dengan amalan-amalan tertentu, tarikat tertentu. Begitu lewat ular, dia tak bunuh ular itu. Dia bilang, ular, aku cuma mau naik ke atas, janganlah ganggu. Samanya kita, kau cari makan, aku pun cari makan. Dia gila gitu. Sama dengan harimau. Orang-orang dulu mengamalkan itu. Silahkan tanya sama nenek kaki kita dulu. Cukup dia melakukan satu kalau dulu rumah panggung kan ya, pokoknya aja papatnya itu, pahamlah harimau itu kalau dia tidak mau diganggu. Dulu kan rumah panggung tuh. Jangan, tidak ada hubungannya. Itu orang-orang berzikir semua yang ada di dalam rumah yang di atas panggung itu. Orang-orang yang tak ada lampu tapi dia tetap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati-hati. Nah, ini kajiannya sudah mulai ngeyel sini. Jadi maksud saya enggak, tapi memang harus saya sebutkan supaya kita paham betapa luasnya ilmu Allah itu. Saya ingin sebut, kalau kita hanya mampu berinteraksi kepada sesama manusia, ilmu kita itu masih sikit Pak. Makanya jangan mana, itu kan ahli zikir itu. Saya nggak usah bilang wali lah, terlalu tinggi. Ahli zikir itu, dia cuma bilang, ya hujan, janganlah dulu hujan, sebentar lagi lah. Kira-kira gitu lah. Lalu sekarang orang-orang sekarang cukup dengan cabai ditaruh di apa, ditusuk-tusuk. Jadi pengamalannya apa ya? Memang kuantum gitu, tapi salah, mohon maaf. Orang dulu mungkin ada seperti ritual yang dia lakukan, tapi atas energi zikirnya dan ridhonya kepada Allah, dan Allah meridhoinya. Itu kan kemarin itu. Kenapa seolah-olah alam ini patuh terhadap hajat kita? Bukan karena alam ini menghambakan dirinya kepada kita, tidak. Tapi karena Allah ridho terhadap hajat kita, dan alam ini pun meridhoi apa yang diperintahkan oleh Allah kepada alam itu sendiri. Itu. Jadi inilah seolah-olah para wali-wali itu paham bahwa masa depannya gitu kan, kelihatan bahwa nanti akan ada banjir. Walau dia bilang gitu. Kenapa dia seolah-olah bisa paham? Ya itu tadi, karena yang begitu-gitu itu terjadi gitu. Yang begitu itu terjadi. Tapi Bapak Ibu, marilah untuk mengikhlaskan diri kita beramal. Bukan ini tujuannya. Saya harus kasih tahu. Jadi jangan sampai bahwa kalau gitu Pak Ustaz, saya harus berzikir tujuannya supaya saya bisa bicara sama monyet. Jangan gitu. Jadi seolah-olah harus nah. Supaya bisa saya bicara sama ayam saya misalnya. Nah, jangan. Tujuannya ikhlas mendapat ridha Allah. Kalau yang kayak gitu nanti Allah kasihkan, dianggap saja itu suplemen gitu. Dianggap saja itu hadiah-hadiah bonus yang bukan untuk di-share ke siapa-siapa. Bukan untuk dipanggar-panggarkan ke siapa-siapa. Bukan untuk menilai apakah seberapa hebat iman kita. Tidak. Biarkan saja itu cara Allah memantik, kayak mancis itu ya. Bahwa Allah ada pada saat engkau berzikir. Allah ada pada saat kau mengingat. Kira-kira gitu. Kenapa seakan-akan gini Pak? Pada saat orang sudah jatuh merasa bahwa doa tidak diijabah, amal sia-sia. Kira-kira gitu ya. Nanti ada saatnya Allah memantik gitu. Tiba-tiba dia ngomong sedikit jadi. Pada saat itu mulai tinggi lagi gairahnya. Wah. Kenapa pada saat itu Allah ingin sebut? Saat aku ada. Tapi adaku tidak harus selalu seperti apa yang kau pikir. Kira-kira gitu. Jadi
Inilah yang disebut. Makanya Allah tidak seperti yang dipikirkan manusia. Lanjut ya. Jadi Allah muliakan kehidupan. Bapak Ibu, kemuliaan itu tadi saya sebut bukan hanya di hadapan manusia, tapi di hadapan makhluk lainnya. Makhluk lainnya, termasuk makhluk lain, langit. Bagaimana ciri-ciri manusia mulia di hadapan makhluk langit? Setiap doa kita mereka ikut mengaminkan. Titik. Bagaimana ciri-cirinya? Sulit mencari ciri-cirinya, tapi kalau guru-guru bilang, semakin kau berdoa semakin tenang hatimu. Berarti ada makhluk lain yang mengaminkan doa. Katanya, ya nggak tahu, tapi itu kan namanya ciri-ciri yang ditebak atau dihajatkan. Jadi ada orang, ya Allah, sehatkanlah ya Allah. Tenang hatinya ngomong, sehatkanlah ya Allah. Tenang hati Allah. Ada berarti yang. Nah, lalu ada disebut di dalam kitab katanya, karena para malaikat itu salah satu amalannya yang tak pernah putus adalah salah satunya adalah berselawat kepada Nabi, maka mereka mudah mengaminkan doa-doa makhluk manusia yang suka juga berselawat kepada Nabi, karena dianggap satu geng gitu. Ini satu komplotan ini. Karena mereka selalu berselawat kepada Nabi, maka mereka juga mudah mengaminkan doa-doa orang yang selalu berselawat kepada Nabi. Nah, itu ada juga di dalam beberapa kitab-kitab amal-amal disebut. Termasuk orang-orang yang beristighfar. Makanya istighfar itu adalah amalan yang tidak boleh putus. Kenapa? Karena istighfar itu adalah sebaik-baik doa yang diucapkan seorang hamba kepada Allah. Makanya doa yang pertama diucapkan Nabi Adam, Rabbana zalamna, itu istighfar itu. Itu mohon ampun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Kami sudah menzalimi diri kami, ya Allah. Kalau Kau tak ampuni dosa kami jadi orang yang rugi. Itu istighfar. Jadi Rabbana zalamna itu digolongkan kepada istighfar. Karena istighfar itu banyak jenis. Lanjut ya. Allah kuatkan akhlak. Ingat Pak, itu gerak hidup itu. Kenapa bahasanya kuat? Karena akhlak itu harus kuat. Siapa itu orang yang lemah akhlaknya? Adalah orang yang baik di hadapan orang banyak, tapi sangat jahat ketika sendiri. Jadi akhlak itu diuji bukan ketika ramai.